Abdul Rahman bin Mahdi bukanlah nama asing bagi para penuntut ilmu hadits. Hal ini karena beliau adalah salah satu perawi hadits yang sikah. Namanya Abdul Rahman bin Mahdi bin Hasan bin Abde al-Rahman al-Anbari atau disebut juga Al-Asdi dan kunyahnya adalah Abu Said. Beliau lahir pada tahun 135 dan ia mulai mendalami bidang agama, khususnya bidang hadits sejak usia 10 tahun. Selain itu, beliau adalah seorang imam, ahli argumentasi dan juga pengikut ilmu dan beramal. Selain itu, beliau pernah mendengar hadits dari Aiman bin Nabil, Umar bin Abi Zaidah, Muawiyah bin Soleh al-Hadrami, Sufyan, Syu'bah, Yunus bin Ishaq, Malik bin Anas dan masih banyak lagi. Di antara mereka yang meriwayatkan darinya adalah Ibn al-Mubarak, Ibn Wahab, Ibn Abi Syaibah, Bundar, Abu Haytamah, Yahya, Ishaq, Ahmad bin Sinan, Harun bin Sulaiman dan masih banyak lagi. Lihat, Siyar al-A'lam al-Nubala, 192-193/9. Selain itu, beliau merupakan sosok yang diikuti oleh masyarakat saat itu dalam segala aspek. Tidak hanya dalam bidang agama, tapi ini dibuktikan dengan kata-kata. Ayub bin al-Mutawakkil berkata, jika kita ingin melihat belajar tentang agama dan dunia, kita akan pergi ke rumah Abde al-Rahman bin Mahdi. Lihat, Siyar al-A'lam al-Nubala, 194/9. Abde al-Rahman bin Mahdi juga merupakan sosok yang kuat yang beribadah di malam hari dan juga banyak membaca Al-Quran. Hal ini diriwayatkan oleh seorang tokoh besar. Ali bin al-Madini berkata, saya bertemu istri Abde al-Rahman bin Mahdi setelah kematiannya. Jadi, saya melihat ada tanda hitam di arah kiblat di lantai. Saya bertanya, apa kesan hitam ini? Istrinya menjawab, ini adalah tempat peristirahatan Abde al-Rahman bin Mahdi dan juga tempat dia melakukan salat malam. Ketika dia mengantuk, dia akan meletakkan dahinya di sana. Lihat, Siyar al-A'lam al-Nubala, 199/9. Ali bin al-Madini berkata lagi, adapun wirid Abde al-Rahman setiap malam adalah separuh dari Al-Quran. Lihat, Siyar al-A'lam al-Nubala, 203/9. Ali bin al-Madini berkata lagi, adapun wirid Abde al-Rahman setiap malam adalah separuh dari Al-Quran. Lihat, Siyar al-A'lam al-Nubala, 203/9. Di antara akhlak atau sifat Abdul Rahman bin Mahdi yang perlu dicontoh dan diteladani ketika bertemu seseorang adalah yang artinya, apabila dia bertemu dengan seseorang yang lebih tinggi ilmunya, maka pada hari itulah waktu dia mengumpulkan harta, mengambil ilmu darinya. Ketika dia bertemu seseorang yang levelnya sama dengannya, dia akan membaca atau memberikan apa yang dia miliki kepadanya dan dia juga akan belajar darinya. Ketika dia bertemu seseorang yang lebih rendah darinya, dia akan merendahkan dirinya dan mengajarinya. Lihat, Siyar al-A'lam al-Nubala, 203/9. Beliau menuai banyak pujian dari para ulama yang sezaman atau generasi setelahnya. Az-Zahabi mengatakan, beliau adalah seorang imam, hujah, dan suri tauladan dalam ilmu serta amal. Asy-Syafi'i berkata, aku tidak pernah mengetahui ada seorang ulama yang sebanding dengan Ibnu Mahdi dalam bidang ini. Ahmad bin Hanbal mengatakan, Abdurrahman lebih faqih daripada Yahya al-Qattan. Lebih lanjut ia berkata, apabila terjadi perbedaan antara Abdurrahman dan Waqi, maka Abdurrahman lebih kokoh karena ia lebih dekat masanya dengan Alkitab. Keduanya telah berselisih lebih dari 50 hadis dari riwayat Sauro sehingga kami pun memeriksanya dan ternyata mayoritas kebenaran ada di tangan Abdurrahman.
Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengar atau belum pernah didengar dan terhadap hadis daripada Abdurrahman bin Mahdi. Ali bin al-Madini mengatakan, ilmu hadis yang dikuasai Abdurrahman bagaikan sihir. Ahmad bin Sinan berkata, tatkala Abdurrahman bin Mahdi berbicara di majelis, maka tidak ada satu pun yang berbincang-bincang, meraut pensilnya, tidak ada yang tersenyum dan tidak ada yang berdiri. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung atau seakan-akan mereka sedang salat. Beliau juga dikenal mempunyai hafalan yang sangat kuat dan kokoh. Tentang hal ini Ubaidullah bin Umar al-Qawariri mengatakan, Abdurrahman bin Mahdi pernah mendiktekan 20.000 hadis kepadaku dengan hafalannya. Ibrahim bin Ziyad Sabalan menuturkan, aku pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi, apa pendapat Anda tentang seseorang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Beliau pun menjawab, andaikan aku mempunyai kekuasaan, niscaya aku akan berdiri di atas sebuah jembatan. Aku tidak akan membiarkan seorang pun melewatiku kecuali pasti aku bertanya kepadanya. Jika dia menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yakni bukan kalamullah, maka akan aku penggal lehernya dan aku lemparkan ke dalam air. Ibnu Mahdi adalah seorang ulama yang dikenal kegigihannya dalam membela sunnah. Ali al-Madini berkata bahwa Abdurrahman bin Mahdi pernah menyatakan, tinggalkanlah setiap tokoh bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Beliau juga mengatakan, barang siapa menuntut ilmu bahasa Arab, maka ujung-ujungnya akan menjadi sastrawan. Barang siapa menuntut ilmu syair, maka ujung-ujungnya menjadi penyair yang mencela dan memuji dengan kebatilan. Barang siapa menuntut ilmu kalam, maka ujung-ujungnya menjadi orang zindik. Dan barang siapa mencari hadis lalu mengamalkannya, maka ia akan menjadi seorang imam. Beliau juga berkata, sesungguhnya orang-orang Jahmiyah berambisi untuk menolak bahwa Allah telah berbicara kepada Musa, alaihis salam dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Aku berpendapat mereka harus dimintai taubatnya. Jika mereka mau bertaubat maka itu yang diharapkan, namun jika enggan maka leher mereka dipenggal. Pada akhir kehidupannya, Abdurrahman bin Mahdi sempat melakukan perjalanan dari Basrah lalu menuju Asfahan dan di sanalah ia meriwayatkan hadis. Namun beliau meninggal di Basrah pada bulan Jumadil Akhirah tahun 198 H. Beliau wafat pada usia 63 tahun dan meninggalkan bapak beserta anaknya. Beliau meninggal pada bulan Jumadil Akhir, tahun 198 H. Meninggalkan anak dan bapaknya, Mahdi. Beliau memiliki beberapa tulisan dalam masalah hadis. Ia menerima hadits dari Khalid bin Dinar, Malik bin Mahul, Malik bin Anas, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan dari yang lainnya. Di antara yang menerima hadis darinya adalah Ibnu Wahab, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Ibnu Madini, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid al-Qasim, Ibn Salam dan lainnya. Para ulama mengakui ketinggian ilmu beliau dalam hal hadis. Ahmad bin Hanbal berkata, Ibn Mahdi diciptakan Allah untuk memahami hadits. Ali bin al-Madani berkata, saya belum pernah melihat orang alim daripada Ibn Mahdi. Beliau sendiri pernah berkata, tidak boleh seseorang dikatakan telah menjadi imam dalam bidang hadis sehingga orang tersebut mengetahui mana-mana hadis-hadis sahih dan mengetahui makraj-makraj ilmu. Ia wafat pada tahun 198 H. Wallahu a'lam bishawab.